swing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Hai sahabat Citikon, jumpa lagi dengan saya Dini Sari di acara Live IG. Tiap hari Kamis kita akan bincang-bincang dengan beberapa tamu kita. Kalau di bulan ini nanti kita serialnya adalah tamu-tamu aplikator produk-produk Citikon. Bersama saya sudah ada Pak Agus Riyadi. Hai Pak Agus. Halo, ya, Apa kabar pagi. Pak? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau bincang-bincang masalah apa ini Pak? Mau enaknya dulu atau enggak enaknya dulu atau gimana? Atau gini aja, Pak Agus cerita dulu bagaimana awalnya Pak Agus menjadi aplikatornya produk-produk Citikon. Oke, ya, selamat pagi sahabat Citikon. Untuk awal pertama kali saya sebenarnya sudah lama untuk jadi aplikator di sini, tapi memang belum saya publikasikan karena kan waktu itu saya mulai itu 2006. Oh, ya sudah lama ya Pak? Ya, waktu itu produknya masih produk Hebel. Ya, pertama kali waktu itu ngerjain proyek Pasar Atom lantai 6 di Surabaya. Jadi memang tingkat kesulitan besar sekali waktu itu memang. Jadi memang belum ada alat-alat penunjang yang kayak sekarang. Nah, kapan hari yang dulu itu memang kan kita sama tim juga, ada beberapa teman juga yang bantu kayak gitu. Seperti itu. Terus Pak, terus habis itu 2008 saya masuk Citikon. Tapi sebelumnya saya kan juga di kontraktor sama konsultan, sama developer juga dulu. Jadi Bapak mengawalinya dari kontraktor dulu, kontraktor umum atau gimana nih Pak? Ya, kontraktor umum sama ya macam-macam sih kontraktornya. Ada kontraktor bangunan air, ada bangunan gedung waktu itu. Jadi sama ikut konsultan juga. Jadi memang berpindah-pindah. Namanya masih muda kan pasti masih cari yang lebih dan lebih kan gitu. Kayak saya dong Pak, masih muda. Ya, betul begini. Kita kan seumuran tuh Bu. Oh yes, alright. Terus gitu. mulai serius untuk jadi mengkhususkan diri jadi aplikator produknya Citikon mulai kapan Pak? Sebenarnya itu kan tetap jalan Bu. Jadi mulai 2000 itu berjalan. Saya biarpun waktu itu kan saya masih di tempat lain gitu kan, saya di luar itu kan saya ada tim yang menangani. Jadi tapi tetap ininya ke saya kan gitu. Tanggung jawabnya ke saya. Tapi tetap saya nggak meninggalin istilahnya pekerjaan utamanya tetap jalan. Utama saya kan gitu. Waktu itu gitu. Seperti itu. Terus kalau monggo. Mulai apa? Ya kalau mulai agak besar waktu itu ya ada beberapa proyek ya kan. Contohnya sama tim juga waktu itu juga. Kalau yang berjalan sendiri saya mulai 2000 sebenarnya udah jalan sendiri sih, tapi ada beberapa teman yang ikut gitu loh waktu itu ya, jadi gabung gitu loh waktu itu. Jadi ya kita bagi kan gitu, bagi hasil dan lain-lain kayak gitu. Seperti itu. Sedangkan untuk pure sudah keluar dari nggak ikut siapa-siapa, saya baru istilahnya berjalan sendiri itu 2016 itu udah jalan sendiri sih Bu, 2016. Kalau Bapak mengawali dengan produk apa Pak di Citikon Pak? Batanya dulu atau panelnya dulu? Kalau awal pertama Citikon ini bata juga pernah awal, terus habis itu terus panel, terus yang terakhir itu di sandwich itu panel sandwich kan gitu.
Terus Pak, mungkin ada ini Pak, tips Pak. Kalau ada sahabat Citikun yang ingin jadi aplikator juga, itu kemampuan dasar, yang dasar bangetnya apa Pak? Kalau kemampuan dasar pertama harus bisa hitung dulu ya. Itu pertama. Terus kedua, Itu kebutuhan maksudnya. yang pertama hitung kebutuhan, yang kedua bisa apa ya? Misalnya sosialisasi sama ini ya apa? Customer kan gitu. Itu kan syarat-syarat utama ya itu. Jadi untuk penyampaian apa namanya? Ininya apa? Product knowledge kayak gitu-gitu itu kan harus bisa kan gitu. Kalau istilahnya kalau kita jualan tapi tidak bisa apa produk knowledge-nya kan ya sama aja kan gitu. Kayak gitu intinya itu sih. Itu untuk awal. Kalau ini Pak, kalau sahabat Citikon pengen jadi aplikator tuh enaknya mengkhususkan diri untuk satu produk, misalnya bata aja atau panel aja, atau sebaiknya ya semua bisa gitu Pak. Kalau menurut saya harusnya semua bisa sih. Kalau menurut saya, tapi kan kita nggak tahu ya kemampuan orang-orang masing-masing kan gitu. Mungkin dia ininya lebih indahnya ke batanya, atau mungkin lebih indah ke panelnya, atau mungkin lebih ke panel sandwichnya kan gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurut saya gitu. Tapi karena kan ya apa ya kalau bata itu kan beda memang sama panel. Kalau bata kan semua orang sipil kan pasti bisa Bu. Sudah banyak tukang yang bisa. Oh, tapi kalau panel ini ya sebagian. Sementara ini sekarang sudah mulai bisa, tapi ya ada beberapa yang memang nggak bisa. Memang butuh kita untuk melaksanakan proyek tersebut kan gitu. Pak, terus sesuai dengan topik hari ini kan ngomongin tentang suka duka Pak. Pak Agus mau ngomongin sukanya dulu apa dukanya dulu? Terserah ini pengen ngapain. Dukanya dulu ya Pak. Apa sih Pak dukanya dari aplikatornya Citikon Pak? Jeng. Nah, kalau dukanya itu sebenarnya banyak sih. Maksudnya ya yang nggak banyak sih ya imbang Mas. Kalau dukanya ya itu apa namanya? Kalau kita ke customer itu kan kadang ini masalah pembayaran pertama. Kalau kita ke pabrik kan otomatis kan pembayaran kan cash kan gitu. Nah, sedangkan customer itu kan nggak tahu istilahnya, barang datang dulu baru bayar kan gitu kayak gitu. Habis itu mungkin kita minta down payment dulu cuma berapa persen, itu kan customer kan nggak mau. Belum tentu mau pertama karena kan belum kenal pertama kan gitu. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan itu yang butuh kemampuan khusus kan gitu. Itu. Yang kedua ya apalagi ya kadang pembayaran itu ke customer itu ada mundur kan gitu. Nah, selain itu juga kadang nggak dibayar kan gitu. Masuk Pak. Nah, iya, ada yang bayar separuh, nanti sisanya ada beberapa yang belum bayar. Kapan gitu. Iya, janjinya kapan gitu. Sampai saya juga pernah sih jadi ngalami itu. Ya kita nggak sebutin sih proyeknya, tapi waktu itu ada proyek di Surabaya Barat itu ya gitu. Ada pembayaran, akhirnya saya ultimatum waktu itu. Pembayarannya kan memang kurang. Saya ultimatum gini aja deh Pak, kalau memang kondisi Bapak tidak mau bayar, otomatis tidak apa-apa. Kerjaan saya bongkar sesuai dengan biaya yang Bapak belum bayar kan gitu. Itu kayak gitu itu pernah. Nah, akhirnya dia bayar lagi separuh lagi kan gitu. Tapi masih ada sisa sampai sekarang kayak gitu-gitu. Terus gimana Pak? Diikhlaskan Pak? Ya tetap kita kejar, tapi kalau memang nggak bisa kita kejar ya gimana lagi? Kita yang namanya kan pelayanan jasa juga kan, jadi ya apa namanya ya antara ikhlas dan tidak ikhlas lah. Kayak gitu. Ikhlas aja, pahalanya banyak, nanti rezekinya dibanyakin lagi. Amin. Ya itu kan ya memang kan ya sebenarnya sih ikhlas itu kan memang rezeki kan yang atur kan di atas Ibu kayak gitu. Sama yang kedua dukanya itu ya itu masalah komplain
komplain sumama kan dari awal kan kita sudah jelasin. Contohnya kalau panel itu kan kalau untuk area basah itu kan pasti ada rembes dan lain-lain gitu. Kadang apa ya customer mintanya itu apa ya benar-benar tidak ada Sempurna. rembes. Iya sempurna kan gitu. Padahal kalau untuk area basah memang kan harus ada treatment khusus kan kayak gitu-gitu. Seperti itu. Ini saya tuh sambil mengumpulkan Pak, sebetulnya dukanya apa sih aplikator ini supaya kami dari pabrik ini bisa bantu gitu loh. Cuma biasalah. Bersabar ya. Iya ya mungkin apa ya, mungkin masalah pembayar pabrik mungkin bisa. Itu saya baru mau bilang, saya dapat menyajikan hal lain kecuali pembayaran. Ya itu ya mungkin gini Bu, nanti bisa dibantu lah support dari pihaknya tim marketing, dari Ibu mungkin apa ya bantu apa kayak apa gitu yang bisa untuk support kita juga kan gitu. Cuma ada problem di sini, pihaknya dari tim Citikon bisa bantu. Oh ini Pak, kayak gini gitu sih Bu. Insya Allah kita akan cari itu Pak. Itu aja saya mintanya, nggak banyak-banyak. Sahabat Citikon boleh loh tanya-tanya juga ke gitu loh Bu ininya. Ya. tanya juga gini ke Pak Agus Riyadi. Pak, tadi suka dukanya. Kalau sukanya Pak? Kalau sukanya, pertama kalau untuk panel itu kan pekerjaan cepat. Jadi untuk apa namanya pendapatannya juga cepat kan gitu. Alhamdulillah. Nah itu kan sukanya di situ dibandingkan untuk pekerjaan lain. Contohnya kayak pekerjaan cicil yang panjang ya Pak. Bangun rumah, iya butuh waktu panjang. Habis itu durasinya juga lama. Terus apa pembayarannya kan nggak bisa langsung. Mama harus DP dulu, termin segini dan segini kan gitu. Kalau panel kan enggak. Panel pekerjaan paling lama 1 minggu itu dengan volume yang besar, dengan luas besar. Tapi kalau kecil-kecil gitu kan pembayarannya cepat kan gitu. Jadi untuk cash flow-nya itu lebih cepat sih Bu. Menyenangkan ya Pak? Iya. Kalau dibayar semua. Bagus, ini tapi ya gimana? Bagus. Sekarang itu kan isunya sedang ini loh Pak, masalah pajak-pajak gitu. Kalau menurut Pak Agus, sahabat Citikon ini kalau mau jadi aplikator, sebaiknya harus ngerti pajak gitu kan Pak ya? Apa sih Pak efeknya pajak untuk bisnis seperti ini Pak? Apanya Bu? Sorry maaf agak jelas. Efeknya kalau menjadi aplikator tapi nggak paham pajak gitu loh Pak. Apa ya kondisi kan memang agak rumit sih Bu. Pajak itu kan memang agak rumit. Jadi kadang kita sendiri ada yang belum paham gitu. Memang Pak Agus, kita konsultan sebenarnya sih Bu. Jadi untuk istilah jalan itu kan kadang ribet, kita kan orang. Ya, halo, ya Bu. Ya. Bapak sempat putus tadi, putus. Diulangi Pak? Iya. Kayak gini Bu, kalau untuk masalah apa namanya pajak ya tadi ya Bu ya. Harus ngerti kan gitu ya. Kalau memang pajak kan kalau orang kayak kita, kayak apa ya pelaku yang istilahnya kita kan ya istilahnya kecil-kecil sih Bu, istilahnya kayak apa ya hampir sama kayak manduran gitu tuh Bu. Intinya kan gitu lah. Kita ngomong kasarnya seperti itu kan, kita katanya dinamakan aplikator kan gitu. Kayak kapan hari itu memang Citikon kan ngadain acara kayak apa Patil ya Bu ya itu namanya ya Bu ya, itu memang apa namanya sangat membantu kita sekali sih. Jadi kita harus gimana, prosedurnya seperti apa kan gitu. Itu jadi kita agak tahu sedikit gitulah, ilmunya agak ada tambahan sedikit kayak gitu. Seperti itu. Oke. Pak, sudah ada pertanyaan dari netizen. Sudah ada pertanyaan dari netizen ini Pak. Ini nanya
mungkin mau pakai jasanya Bapak nih. Nanyanya, kalau mau pasang panel lantai ukuran 7 kali 12 di lantai 2, berapa lama prosesnya? Terus kalau hujan-hujan gini aman apa enggak? Oh gitu. Kalau ya saya jawab langsung ya. Ya, monggo. Jadi kalau ukuran 7 kali 12 itu kan kurang lebih paling ya sekitar 3 sampai 4 harian lah Bu. Kita ngomong terjeleknya karena kan kondisi hujan ya Bu ya. Bisa lebih cepat Ini dari itu juga ini bisa. setelah Pak Agus terima produk dari kita atau mulai dari pemesanan? Kalau itu setelah pesanan datang Bu, itu produk. Hmm, Tapi kalau mulai mulai apa? Mulai dari kita survei dan lain-lain itu kan ya butuh waktu kalau itu. Kita ngomong langsung kita singkat posisi kalau sudah ready lapangan kan gitu aja sih Bu. mm, mm. Seperti itu. Ya kurang lebih Dari 3 4. 3 4 hari. Ya, itu kalau tidak ada kendala, itu kan kita ngomong apa namanya kondisi terpanjang kan gitu, waktu terpanjang. Bisa juga lebih cepat dari itu, bisa 2 hari. Kadang kalau kondisi mungkin bisa lembur, bisa 1 hari kan gitu Bu. Seperti itu. Kayak Kalau di gitu. proyek seperti itu Pak, kadang kan aplikator sudah tentukan ini 3 hari 4 hari selesai. Biasanya hambatan itu terjadi gara-gara apa Pak? Cuaca Ibu biasanya. Oh cuaca. Cuaca Soalnya kalau masalah maupun siang malam nggak masalah ya Pak. Saya sering lihat Bapak nggak ada lembur. masalah. Nggak ada masalah kalau siang malam kalau boleh lembur biasanya anak tim saya ini kan lebih lebih enak. Jadi biar bisa lebih cepat selesai kan gitu untuk proyek Pokoknya selanjutnya kan listriknya kita. nggak jelek gitu. Nah, itu. Ya, gitu. Kadang juga kendala listrik juga sih Bu, di lapangan. Pak, kadang nggak kuat dan lain. Makanya antisipasi saya biasanya kalau tidak kuat, biasanya saya bawa genset sendiri dari rumah kan gitu. Oh, luar biasa ini servisnya Pak Agus nih, sahabat Citikon. Yuk, kami mengundang lagi kalau sahabat Citikon ingin bertanya. Pak, ngomong-ngomong pengalaman, Pak. Pengalaman Ya, paling nggak enak selain nggak dibayar apa, Pak? Mungkin ketemu hmm. customer yang unik gitu, Pak. Kalau Atau customernya customer Bapak unik unik semua. itu ya rata-rata hampir semua, tapi ya enggak semua sih apa ya, gimana ya kita jelaskannya. Ya namanya karakter kan macam-macam sih Bu. Karakter orang kan macam-macam. Ada yang unik, ada yang enak, ada juga yang apa aneh kan gitu ya. Gitu-gitulah. Kalau selama ini ya semua itu pernah kita alami gitu loh. Mulai dari yang enak, enak itu kan belum tahu kita, belum kenal kita, tiba-tiba sudah bayar full kayak gitu itu juga Paling pernah. percaya gitu ya, Pak. Ada juga yang iya kayak gitu. Memang memang apa ya setelah kita ngobrol kayak gitu-gitu kan banyak kadang orang, oh ini saya lebih lebih yakin di sini kan gitu. Penjelasan cara teknisnya itu kan lebih lebih mengena dan lain-lain kayak gitu sih Bu. Seperti itu. Saya juga ngamati Pak Agus ini kan menerima pekerjaan rumah tangga, maksudnya untuk pribadi, proyek personal dan proyek perusahaan gitu Pak ya. Iya Ibu. Kalau itu bedanya apa Pak? Bedanya dari sisi Bapak. Kalau rumah tangga ya Bu kayak apa? Hosting-hosting biasa. Mhm. Itu yang pertama masalah pembayaran Bu. Pembayaran kan lebih cepat kan Lebih enak ya Pak? gitu. Pelaksanaan juga lebih enak kan gitu. Tapi kalau untuk proyek-proyek besar, instansi-instansi gitu kan kita harus harus istilahnya menyesuaikan jadwal mereka. Habis itu seumpama contohnya kapan hari saya ngerjain proyek PLTU kan gitu kayak gitu-gitu itu kan pelaksanaannya kan enggak apa sebebas kayak kita Koordinasinya lebih ngerjain rumah. panjang. Koordinasinya lebih panjang betul. Jadi harus izin ini kan gitu. Memang kan lain proyek besar sama proyek kecil kan gitu. Terus sama pembayarannya juga lain. Nggak proyek besar kan pasti ada mundur kan gitu. Tak bisa langsung kayak perorangan kan gitu Bu. Seperti itu. Tapi kalau dari lihat segi apa namanya harga itu pasti total budget itu pasti lebih besar kan kalau proyek besar. Tapi dari nilai apa ya keuntungan itu sendiri sebenarnya hampir sama kok. Cuma Oh, kita, iya cuma kita treatmentnya ngomongnya berbeda. kayak gitu. Mhm.
Seperti Tapi itu itu sih, Bu. kalau sudah pengalaman ya nggak ada efeknya ya Pak. Maksudnya ya sudah siap-siap aja ya. Oh ini ngerjakan rumah, ini ngerjakan ini. Ya, alhamdulillah sih sementara ini kita sudah ready sih, istilahnya sudah siap semua sih Bu. Kalau untuk proyek besar sama proyek hosting kecil-kecil sudah jalan kayak gitu. Pak Agus terus tentang SDM Pak. Zaman sekarang Ya, itu kan anak-anak yang mau bekerja itu kan modalnya ganteng dan sepeda motornya ninja gitu Pak. Cuma kalau kemampuan kan kadang-kadang entahlah gitu Pak ya. Itu menurut Pak Agus betul. gimana? Kalau untuk istilahnya eh, kalau dapat tukang baru yang belum bisa apa-apa itu berapa lama Pak untuk mendidik tukangnya? Oh gitu. Jadi kalau kita apa namanya rekrut apa orang baru biasanya ya antara ya 1 minggu gitu udah bisa jalan sih Bu. Yang Karena penting diikutkan sudah ada timnya yang jalan duluan gitu Pak ya. ya, jadi diikutkan, enggak ikut, enggak mulai awal sih Bu. Jadi Hmm. diikutkan sama tim yang sudah apa ready kayak gitu. Hmm. Pak Seperti ini itu. ada pertanyaan berkaitan dengan itu dari netizen. Iya Bu. Pertanyaannya, kalau memimpin tukang itu kesulitannya apa sih Pak? Unik loh Pak, memimpin tukang itu membutuhkan keterampilan dan ketabahan khusus ya Pak. Kalau tukang itu kan gini, itu kan enggak bisa kayak kita ngajari langsung kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia kan kadang tersinggung kan gitu. Karena kan dia beranggapan bahwa dia itu kan sudah lama kerja di pertukangan kayak gitu, kita arahkan ya kita nyari celah lah yang sekiranya dia itu bisa nerima seperti itu. Ya contohnya semua kerjaan sipil. Kalau kerjaan sipil otomatis mereka kan sudah biasa toh ya. Sudah ngerti kan. Kalau tukang senior kan sudah ngerti. Tapi kalau kerjaan apa kayak panel, kayak bata ringan ini kan dia belum. Istilahnya belum belum pernah ya menguasai tapi kan masih sedikit. Nah, baru dari situ kita nyari celahnya kan di situ kita omongi pelan-pelan, kita ajari pelan. Kalau dia masih istilahnya kadang kan ngengkel gitu loh, istilah bahasa Jawanya kan masih Ya, ngengkel, dikasih tahu tambah ngamuk kan gitu. Biasanya tuh kan gitu. Kadang ngambek minta pulang kan gitu. Terus saya tak pulang aja Pak kan. Ya seperti itu suka dukanya ya kayak gitulah. Banyak saya yang kerjaan gitu. Kadang tukang saya yang sipil itu kadang juga gitu. Habis ini tidak cocok, Pak saya tak pulang dulu gitu loh. Gimana ada masalah? Ya enggak Pak, gini kayak gitu-gitu loh Bu. hmm. Terus gimana Pak kalau ditinggal pulang tukang Pak? Nah kita juga punya alternatif lah. Pak Gun suaranya hilang. Ya enggak juga. Ya mungkin dia istilahnya mau menenangkan diri sebentar gitu loh. Kadang Oh kadang ya saya sih alah. enggak pernah marahi Gondok time. mereka. Istilahnya Ada periode gondok. ya itu namanya biasa lah, tukang kayak gitu itu biasa. Saya paham sekali sifat mereka. Mereka itu tidak mau dikalahin, tidak mau kadang dikasih ide, kadang gitu-gitu. Nggak mau Makanya saya diajarin. ngasih idenya, iya nggak mau diajarin. Kadang makanya saya kadang di lapangan itu ngasih idenya paling ya kalau mereka sudah mentok baru saya keluarin dulu. Ide Oh. saya kayak gini gimana? Itu kalau mereka, oke apa Pak kan gitu, pasti tanya. Kalau mereka nggak bisa pasti tanya. Tapi kadang juga ada yang nggak bisa tapi diawur gitu ada juga. Ya kita harus Kalau pinter-pinter lah, kalau pinter-pinter ketemu lihat tukang yang situasi dan kondisi. ngawur mengakibatkan kerusakan gitu gimana Pak? Pernah Pak? Dia ngawur di proyek Ya terus bikin pernah kayak kacauan gitu. gitu. Ya pernah, ya tetap apa ya, ya kita saya ngomongnya sih pelan waktu saya juga ada kerjaan sipil juga gitu. Waktu itu masang apa ya, waktu itu masang pintu kamar mandi juga gitu. Sudah, loh ini kok nggak deal loh kayak gini kok jadinya kayak gini kan. Oh sudah Pak ini loh, lah kok jadinya kayak gini kan gitu. Itu ya saya Hmm. ngomongnya sih pelan, enggak pernah. Berarti kan kamu intinya nggak bisa kan gitu tuh. Tapi kan dia beranggapan bahwa dia itu bisa kan gitu. Hmm. Ya akhirnya saya pindah, enggak, saya ini saya ganti ke temen yang lain yang bisa. Hmm. Kayak gitu-gitu Oke. sih. Pak ini ada pertanyaan teknis sih Pak. Mohon maaf. Ini Oh ya, tadinya janjiannya mau ngomong mau suka duka ternyata ada pertanyaan teknis nih. enggak apa-apa. Bentar. Ya, nggak apa.
Ini loh Pak, nanyain lubang saluran sanitasi, apakah pakai alat khusus? Ini Oh, mungkin maksudnya kalau memasang panel lantai terus butuh bikin lubang, apakah pakai alat khusus? jadi gini, kalau untuk proyek besar memang kan ada yang namanya apa namanya? Saya lupa. Namanya lupa saya sebentar. Tapi gini, kalau yang biasa itu bisa. Jadi nanti bisa dibor. Jadi buat lubang, digambari lubang, nanti dibor keliling sesuai lubang. Habis itu nanti ditata, pakai tata, dibuang apa namanya Kotorannya, sampahnya. materialnya itu, material dari panelnya itu. Setelah itu nanti kan kelihatan besi. Baru setelah besi nanti digergaji biasa, bisa gergaji besi biasa. Kayak gitu. Gitu. Oke. Ini sahabat Sitikon yang tadi bertanya, kalau kurang jelas tanya lagi boleh, nanti saya bacakan lagi ya. Ini mau bikin lubang apa nih? Mau bikin lubang di hatimu atau mau bikin apa nih? Kalau lubang Ada di lagi hati. pertanyaan Pak. Alah, kalau lubang di hatimu Pak Agus ahli. Bisa aja itu. Ada lagi Pak nih Cuman Pak. Terus lagi Pak. ya, Ya ampun, izin tanya Pak Agus Riyadi yang paling ganteng. Panel kalau buat gudang tempat penyimpan barang berat dan di situ ada tandonnya, katakanlah 4.500 liter. Apakah aman Pak untuk waktu jangka panjang? Ini kok jadi Pak Agus lagi kok. Iya Pak, ayo Pak dijawab Pak. jadi gini, kalau untuk gudang dengan beban berat memang kita sih kalau istilahnya gini, beratnya sampai seberapa kan gitu, harus kita hitung dulu. Mampu enggak panel itu nahan beban dari situ. Kayak contohnya kayak tandon air. Kalau tandon air otomatis dari material panel kan memang kondisinya kalau dia kan namanya beban mati, dia terus menerus menaiki apa namanya panel. Jadi memang saya anjurin kalau untuk tandon memang harus posisi nempelnya di kerangka, numpunya dia di kerangka beton atau di kerangka eh, WF kan gitu, besi WF kan gitu. Baloknya dirapetin. Bisa kayak gitu. Jadi benar-benar istilahnya mampu nahan beban tandon itu. Tapi kalau untuk dari panel sendiri kalau dengan beban segitu saya rasa belum belum bisa, belum mampu kayak gitu. Oke, Bapak yang tadi bertanya, ini material panel lantai silikon kurang cocok Pak kalau untuk menahan tandon 4.500 liter gitu ya Pak Agus. Betul. Tapi kalau dibicarakan di awal, tentunya aplikator itu bisa noto ya Pak ya. Jadi harus tahu dulu ini fungsinya mau dipakai apa gitu kan, karena ada syarat-syarat khususnya juga gitu ya Pak. Ya, insya Allah bisa sih Bu. Kayak gitu. Ada lagi nih Pak nanya, Ya, ini pertanyaannya bukan masalah teknis, bukan masalah suka duka Pak, ya. tapi masalah klinik Pak. Klinik apa ini? Apa? Apakah Pak Agus ada ritual khusus agar proyeknya berjalan lancar? Wah, ini. Nah, ini klinik apa ya ini? Kalau ritual khususnya sih enggak ada. Kan saya juga online, jadi ya kliniknya di online itu nanti. Loh, Di kayaknya online ada sama bacaan apa? tumpeng robyong atau apa gitu. Ya intinya kita kan apa ya berdoa kan gitu, intinya berdoa bahwa apa kita minta kepada Allah bahwa kita diberikan kelancaran, rezeki yang barokah, intinya kan gitu aja sih, seperti itu. Sama kalau Dan untuk yang non tidak melupakan yang memberi rezeki gitu Pak ya, gitu Pak ya. intinya itu bersyukur, bersyukur, betul. Oke, sahabat Sitikon yang mau bertanya, kita masih punya sedikit waktu nih dengan Pak Agus. Pak, kalau sekarang sedang menangani berapa proyek nih Pak? Alhamdulillah lagi yang sekarang berjalan ada 3 proyek yang sekarang berjalan. Kemungkinan minggu depan ada sekitar ya lumayan juga sih minggu depan. Ini yang lagi jalan yang paling gede ya ini proyek Eastern Park yang di Sukolilo itu panel sandwich silikon itu yang dipakai. Betul, itu ada sekitar hampir kalau total rumahnya ada sekitar 271 unit. Oh, yang kemarin Itu. Bapak ini ya, pasang layoutnya di status ya. Iya, betul kayak gitu.
itu awalnya dulu memang kan mau pakai panel lantai semua. Ternyata kan dari pihaknya developer mintanya udah usah Pak, ini karena kan area lantai 1 keduanya itu kan pendek, jadi jarak jarak kalau pakai panel otomatis baloknya kan agak diturunin dikit, jadi tambah agak pendek lagi gitu kemarin. Kayak gitu. Oke. Ayo, sahabat Citikon, saya tunggu kali ada yang mau bertanya lagi. Normal, saya ini juga sambil mercing-mercing melihat tulisan kecil-kecil ini. Pakai kacamata dong, Bu. Pakai. Kacamataku jauh. Iya. Oke. Bagus, nanti di tahun 2022 ini kami kepingin lebih banyak kolaborasi Pak sama Bapak, boleh ya Pak? Baik, Kita siap. ngomong-ngomong di proyek atau ngomong-ngomong di studio atau di mana gitu Pak ya? Baik, siap Bu. Saya siap. Yang Oke. penting kita semua jalan gitu loh Bu. Iya, sip, supaya semua jalan. Iya, dari saya juga jalan, semuanya jalan lah, lancar. Siap. Sahabat Citikon, jadi dari pembicaraan kita hari ini, mungkin ada yang kepingin jadi aplikatornya produk-produk Citikon. Ayo, jangan ragu-ragu, karena kami dari Citikon pun juga mempersiapkan beberapa program untuk membantu, bukan seperti kursus ya, tapi lebih pada kita sharing pengetahuan seperti yang tadi dibicarakan Pak Agus, kita sharing tentang perpajakan. Kemudian nanti mungkin kita sharing-sharing tentang teknis. Jadi mungkin kita akan datangkan ahli-ahli ya seperti Pak Agus inilah untuk di forum-forum istilahnya Pak Agus nggak keberatan kan Pak ngajari anak-anak yang anak-anak sahabat Citikon yang baru mau jadi aplikator gitu ya Pak ya. Siap. Itu kita akan memberikan dukungan full karena kita sama seperti yang cita-citanya Pak Agus tadi, yang penting semua jalan gitu ya Pak. Iya, betul. Pak, terakhir apa pesan-pesan Pak Agus untuk sahabat Citikon yang baru kepingin jadi aplikatornya Citikon? Kalau pesan saya, ya istilahnya apa ya? Saya bingung sih, pesannya apa ya? Jangan menyerah. Apa ya? Ya jangan menyerah lah, tetap berusaha untuk cari inovasi terbaru gitu aja sih kalau menurut saya. Karena kan kan aplikator ini kan juga sementara ini lagi booming kalau untuk tahun-tahun ini ke depan kan masih lagi booming karena kan produk-produk lain juga udah mulai bermunculan. Jadi kesempatannya masih banyak gitu. Contohnya kayak dulu kayak Galvalo kayak gitu-gitu kan dulu waktu itu masih sedikit. Sekarang udah banyak sekali ya Pak. Udah banyak ya, sama kayak aplikator panel ini kan dulu kan masih bisa dihitung orang-orang lama. Sekarang udah banyak bermunculan banyak sekali. Tapi kadang mereka itu secara teknis belum seberapa ini, tapi sudah kayak tahu sendiri gitu loh, maksud saya gitu. Sama harga kalau harga di luar itu ya kita sama-sama lah jaga gitu, jangan istilahnya saling menjatuhkan, nggak usah sih gitu sih Bu. Karena kan kalau dulu saya waktu awal-awal di aplikator itu kan enak, harga itu stabil gitu. Jadi ya karena kocok DWKP ayo. Ya mungkin kayak gitu, tapi kan sekarang waduh hancur-hancuran harga sekarang. Ya, oke. Ya sama kayak bata kan gitu tuh, harga bata kan hancur-hancuran kayak gitulah Bu. Kondisi lapangan kan seperti itu. Tapi intinya ya kita bersyukur lah. Sementara ini masih bisa jalan semua gitu aja sih. Oke. Baik Pak Gus Riyadi, terima kasih banyak waktunya pagi ini. Sampai mengkhususkan diri nggak ke proyek Rek. Padahal saya tadinya kepinginnya ketemu Bapak. Siap. Pakai proyek gitu kan. Terima kasih banyak Pak Agus. Kita tunggu sharing-sharing berikutnya ya Pak. Sudah. Siap Ibu. Mari. Oke.
Demikianlah sahabat Citycon, perbincangan kita pagi ini dengan salah satu aplikator kita, Pak Agus Riyadi. Setelah ini kita akan letakkan file ini di IGTV-nya Citycon. Di sana nanti akan kita cantumkan kontak Pak Agus Riyadi. Jadi kalau yang ingin menghubungi secara langsung, boleh langsung menghubungi. Oke? Dadah! Dadah, terima kasih. Say baby, what you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake.